Kisah petani durian yang sukses. Teman-teman, sebelum lanjut, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita terbaru lainnya. Pak Jaya adalah seorang petani durian sederhana di desa Sukamakmur. Setiap pagi, ia berangkat ke kebun dengan sepeda tuanya, menyusuri jalan tanah yang masih basah oleh embun. Lahan itu adalah warisan orang tuanya, tidak luas tetapi penuh kenangan. Namun durian lokal yang ia tanam seringkali berbuah kecil dan rasanya tidak konsisten. Harga jual pun rendah. Hasil panen hanya cukup untuk makan sehari-hari. Suatu sore, Pak Jaya duduk di gubuk kebun sambil menatap pohon-pohon duriannya. Tanah ini tidak salah. Mungkin caraku yang belum benar. Bu Sari, kalau Bapak yakin, Ibu akan selalu mendukung. Konflik memuncak ketika hujan lebat dan angin kencang merontokkan bunga durian. Panen gagal total. Beberapa tetangga menyarankan Pak Jaya beralih profesi. Namun harapan muncul saat Pak Jaya mendengar pengumuman pelatihan pertanian dari penyuluh desa tentang durian unggul. Di tengah kegagalan, sebuah benih impian mulai tumbuh di hati Pak Jaya. Pak Jaya memutuskan mengikuti pelatihan budidaya durian unggul di kecamatan. Untuk pertama kalinya, ia meninggalkan kebun seharian penuh demi belajar. Di pelatihan itu, ia mengenal istilah baru, okulasi, pemangkasan teratur, pemupukan berimbang, dan manajemen kebun. Pak Jaya mencatat dengan tekun. Tangannya kasar oleh cangkul, tapi matanya berbinar oleh ilmu baru. Sepulang dari pelatihan, ia mengambil keputusan besar, mengganti sebagian pohon tua dengan bibit durian unggul. Tabungannya terkuras. Tetangga mulai mencibir. "Nunggu durian unggul itu lama, Jaya." Pak Jaya menjawab, "Lebih baik menunggu dengan harapan daripada menyerah tanpa usaha." Bu Sari sempat khawatir melihat keuangan menipis, namun tetap percaya. Kegagalan telah mengajarkan Pak Jaya satu hal: perubahan hanya datang pada mereka yang berani mencoba. Bibit durian unggul mulai tumbuh di kebun Pak Jaya. Daunnya hijau mengkilap, berbeda dengan pohon-pohon lama. Namun pertumbuhan itu justru mengundang cibiran. Setiap kali Pak Jaya menyiram atau memangkas, beberapa tetangga lewat sambil berkomentar sinis. "Ngapain repot-repot? Durian itu nasib, bukan usaha." Pak Jaya berkata, "Kalau nasib tidak diusahakan, kita tidak akan kemana-mana." Tekanan semakin berat ketika Pak Jaya harus membeli pupuk dan obat tanaman. Tabungan habis. Ia menjual kambing kesayangan satu-satunya. Bu Sari menangis diam-diam, tetapi tetap menguatkan suaminya. "Kalau ini jalan kita, Ibu ikhlas," ucap Bu Sari. Suatu malam, Pak Jaya termenung di beranda rumah. "Kalau aku mundur sekarang, semua pengorbanan ini sia-sia." Di tengah cemooh dan kehilangan, tekad Pak Jaya justru mengeras seperti baja. Musim hujan datang lebih panjang dari biasanya. Kelembapan tinggi membuat hama dan jamur menyerang kebun durian. Daun-daun menguning, batang muda menghitam. Beberapa bibit unggul mati. Pak Jaya panik. Ia merasa semua yang dibangun akan runtuh. Mungkin mereka benar, aku terlalu berani. Bu Sari, berani itu bukan salah, menyerah yang berbahaya. Pak Jaya segera menemui penyuluh pertanian. Ia belajar pengendalian hayati dan perawatan darurat. Hari demi hari, ia bekerja lebih keras, membersihkan kebun, memangkas cabang sakit, menyemprot ramuan alami.
Suatu pagi, tunas baru muncul. Pak Jaya tersenyum sambil berkata, "Mereka hidup." Ujian alam hampir meruntuhkan segalanya, tetapi kesabaran dan ilmu kembali menumbuhkan harapan. 3 tahun berlalu, kesabaran Pak Jaya akhirnya diuji dengan hadiah pertama. Suatu pagi, ia melihat durian muda menggantung di salah satu pohon unggulnya. Pak Jaya berdiri lama di bawah pohon itu, seolah tak percaya. "Bu, akhirnya datang juga." Bu Sari tersenyum haru. "Tidak sia-sia kita bertahan." Hari panen tiba, hanya belasan buah, tetapi ukurannya besar dengan aroma kuat. Pak Jaya membersihkan setiap durian dengan hati-hati. Seorang pedagang lewat dan tertarik. Pedagang itu bertanya, "Durian apa ini, Pak?" "Durian unggul, saya rawat sendiri," ucap Pak Jaya. Setelah mencicipi, sang pedagang terdiam. "Saya beli semuanya," ucap pedagang. Untuk pertama kalinya, Pak Jaya membawa uang lebih dari biasanya. Panen kecil itu menjadi bukti bahwa kesabaran dan ilmu akhirnya berbuah nyata. Kabar tentang durian Pak Jaya mulai menyebar dari mulut ke mulut. Namun ia sadar jumlah pembeli masih terbatas. Anaknya, Rudi, yang baru pulang dari kota, memberi ide baru. "Pak, sekarang orang beli durian lewat internet." Pak Jaya bertanya, "Apa kebun Bapak bisa masuk dunia itu?" Rudi memotret durian, mengunggahnya ke media sosial. Tak disangka, pesan masuk satu persatu. Pesanan datang dari kota besar. Pak Jaya belajar soal pengemasan dan pengiriman. Suatu malam, Pak Jaya memandangi layar ponsel dengan kagum. Ternyata, kebun kecil kita bisa dikenal jauh. Dengan langkah kecil ke dunia baru, pintu pasar yang lebih luas pun terbuka. Permintaan durian Pak Jaya semakin meningkat, namun ia sadar kebunnya sendiri tidak akan mampu memenuhi semua pesanan. Pak Jaya mengundang beberapa petani desa untuk berkumpul di balai kecil dekat kebun. "Saya tidak ingin maju sendiri. Kalau kita bersama, desa ini bisa dikenal." Sebagian petani ragu mengingat kegagalan Pak Jaya di masa lalu. Namun beberapa yang melihat langsung kualitas duriannya mulai tertarik. Mereka sepakat membentuk kelompok tani dan memberi nama merek bersama, Raja Sukamakmur. Pak Jaya dipercaya menjadi ketua. Seorang petani berucap, "Kalau bukan Bapak, kami tidak yakin bisa sejauh ini." Hari itu menjadi titik balik, dari petani perorangan menjadi gerakan desa. Sebuah mimpi pribadi kini berubah menjadi harapan bersama. Dengan nama Raja Sukamakmur, pesanan melonjak drastis, namun masalah baru muncul. Beberapa anggota ingin memanen lebih cepat demi uang cepat. Kualitas mulai terancam. "Pembeli tidak akan tahu bedanya," ucap seorang petani. Pak Jaya angkat bicara. "Sekali kita bohong, kepercayaan hilang selamanya." Rapat kelompok berlangsung panas. Pak Jaya bersikukuh pada standar panen matang pohon dan seleksi ketat. Akhirnya disepakati aturan bersama, waktu panen, ukuran minimal, dan pengecekan rasa. Beberapa pembeli mengirim pesan puas. "Kami percaya pada Raja Sukamakmur." Di balik kesuksesan, menjaga kepercayaan ternyata adalah ujian terberat. Tahun demi tahun berlalu. Nama Raja Sukamakmur semakin dikenal. Truk-truk pengangkut durian kini rutin masuk ke desa. Pendapatan Pak Jaya dan para anggota kelompok tani meningkat signifikan. Rumah-rumah diperbaiki, anak-anak desa kembali bersekolah dengan layak. Suatu sore, Pak Jaya berdiri di depan rumah barunya yang sederhana namun kokoh. Pak Jaya berucap kepada istrinya, "Bu, dulu kita hanya berharap cukup makan. Sekarang kita bisa bermimpi lebih jauh." Pak Jaya diundang berbicara di acara pertanian tingkat kabupaten. Ia berdiri gugup di depan mikrofon. "Saya hanya petani desa yang tidak mau berhenti belajar." Tepuk tangan bergema. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang harta, tetapi perubahan hidup banyak orang. Usia Pak Jaya bertambah, rambutnya mulai memutih. Namun langkahnya tetap menyusuri kebun setiap pagi. Kini,
ia lebih sering ditemani para petani muda. Mereka belajar langsung di kebun tentang tanah, kesabaran, dan kejujuran. Mereka bertanya, "Apa rahasia sukses Bapak?" "Ilmu, kerja keras, dan jangan pernah menipu alam," ucap Pak Jaya. Pak Jaya menyerahkan kepemimpinan kelompok tani kepada generasi berikutnya. Suatu sore, ia duduk di bawah pohon durian pertama yang pernah berbuah. "Kalau suatu hari aku tak lagi di sini, biarlah kebun ini tetap memberi kehidupan." Kisah Pak Jaya bukan tentang durian semata, melainkan tentang mimpi, ketekunan, dan warisan harapan untuk generasi selanjutnya.